sesuai dengan atau lainnya. Selanjutnya, tanggal datanya itu adalah tanggal tutup buku atau cut-off. Setelah itu, apakah pesanannya memiliki beberapa cabang menjadi lokasi? Maka beberapa pelanggan memasukkan ini perusahaan Navalda mengatakan, oh tidak ada ya, jadi tidak ditulis. Dan apakah perusahaan lokasi? Ya. Ya, apakah perusahaan memiliki beberapa ya? Tidak. Perusahaan representasi perusahaan akhir ya itu antara biaya bukan penjualan pajak tidak ada. Warna merah mas. Ini dengan stiker penjualan, para perusahaan membuat surat penawaran pada pelanggan terletak oh iya. Kemudian pada saat pengajian apakah melakukan faktur tetap menjawab orang perusahaan secara besar tidak ada faktur. Kemudian yang ketiga, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan? Ya, karena ada itu. Apakah pesan itu membayar sanksi seharusnya membayar pembelian? Ya. Kita menunjukkan barang yang dijual pada pihak
apakah warna hijau boleh tidak ada. Kalau saya menggunakan barang media pengiriman, iya. Kemudian apakah saya memberikan maka iya. Tidak. Oke, lanjut. Satu, dua, tiga, ada semua ya. Atau merakit dan metode perhitungannya menggunakan FIFO. Oke, lanjut. Maka digunakan untuk pendaftaran pekerjaan, kita tidak perlu checklist karena kita mempunyai daftar sendiri yaitu dari Excel. Jadi setelah tadi kita lanjut untuk selamat datang ya, kita terus biar tidak kita lagi untuk itu selanjutnya kita import akun, dimana itu kita import akun daftar akun perkiraan perusahaan lagi semua ya, bisa kita lanjutkan. Yang kaki ini agak berbeda ya. Jadi kita itu menggunakan dua budak. Ini kita buat. Kamu ngerti ya? Ini sudah pakai sudah banyak kita import
kita mengenai tata ukur pembelian. Tanggal 2 Januari 2019, Pedagang Gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Barangnya sandal gunung, sandal kupang, sandal gladiator. Maksudnya persediaan atau purchase sosial. Persediaan permintaan barang. Tanggalnya 2 Januari. Tanggal digitalnya itu tanggalnya 3 Januari 2019. Bab 20. Kepada PT Pendidikan pembelian, kanan pembelian. Kita ambil.
Ada info nih, tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari. Indeks Jaya. Nah, ada enggak ini enggak? Kemudian kita lanjut ke presentasi berikutnya, tanggal 4 Januari. Kita menerima barang yang bisa dikonfirmasi pada tanggal 3 Januari 2019. Standar TikTok, pemilihan dan barang. Perusahaan dan barang sekaligus bagian tugasnya pembelian pada faktur pembelian. Faktur pembelian. Ya. Woi, bisa tinggal tuh. Tanggalnya
Wow. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor tanggal 8 Januari 2011. Perusahaan menerima tagihan dari PT Indosari buat tender baru dengan uang sampai 3 jauh sih emang enak loh. namun hingga baru lima terjadi tersebut perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut yaitu sebesar persen. Biaya ongkos ini akan menambah harga sebenarnya soalnya pembelian untuk pembelian waktu pembelian nah kalau pencet putihnya udah habis. Halo. Saya kalau ke sini ya Kita berjalan dari Kita udah jalan dong. apa? Iya. Tadi udah dianterin abang sih. Ini yang nganterin. Bukan ayah. Sekarang banget untuk Ah! lanjut setelah itu menggunakan armada Linknya ngapain tahu? buat dulu baru Yang kan sendirian gitu. masuk. Jawet apa kabar? Mana kalau jadi sakit sih. Ayo Pak, mati lu terus ya bohong lu mati. Yang akan
Oh, wah MM begini-gini join war di awal-awal di 6 Nanti linknya. Kalau Xbox ngapain dibeli pertama? umurnya tadi aku 40 serius. yang dilakukan dari sampai biasa pengeluaran dan kurang kepada sumber dari nilai yang dikatakan sebesar 130 maksudnya pemilihan ya masuknya struktur Sampai ini goblok banget sumpah. Oke, masuk. berusaha melakukan sangat pengujian pada kategori yang ada di function harusnya pemilihan Ini goblok sumpah. Kalau tiba-tiba sulit. Oh. Pas skill 2 skill 1 masih bisa. Iya, itu tadi skill 2, skill 1. Nanti penting.
Kemudian kita akan masuk ke future penjualan. Pada transaksi yang pertama yaitu tanggal 5 Januari 2019, terdapat penginputan nomor faktur pajak, yaitu kita bisa ke menu pengaturan, Smart Link Text, kemudian penomoran faktur pajak. Kita pilih Smart Link Text ya, ini, kemudian penomoran faktur pajak, maka akan muncul seperti ini. Kita isikan nomornya yaitu 801 18 12 13 1400. Yang kedua yaitu 801 18 12 13 1500. Jika sudah, bisa disimpan atau save di sebelah kanan. Tutup sheetnya jika sudah tidak digunakan. Kemudian next ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 6 Januari. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan ke CV Berkah Abadi. Nah, di sini kita bisa ke menu penjualan, kemudian penawaran penjualan. Kita mengirimkan penawaran penjualan ke CV Berkah Abadi. Ini adalah step sebelum dilakukannya pemesanan penjualan. Kita pilih penjualan, kemudian penawaran penjualan. Penawaran penjualan. Yaitu CV Berkah Abadi tanggal 6 Januari. Berkah Abadi tanggal 6 Januari 2019. Apa saja barang-barangnya, yaitu sepatu slip-on sebanyak 20, dengan harga 170.000. Lanjut. Yang kedua, sepatu sport sebanyak 20 seharga 275.000. Lanjut. Kemudian yang ketiga, sepatu boots sebanyak 20 seharga 210.000. Kemudian klik lanjut. Jika sudah sesuai, kita bisa klik simpan. Tutup sheetnya jika sudah tidak digunakan. Next ke transaksi berikutnya tanggal 7 Januari 2019. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi. Jadi atas penawaran penjualan yang dilakukan tanggal 6 Januari, ternyata CV Berkah Abadi melakukan pemesanan pada tanggal 7 Januari. Maka kita bisa klik menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Pesanan penjualan. Yaitu CV Berkah Abadi, 6 Januari. Tanggal 7 Januari. 07/01/2019. Kita bisa klik menu ambil karena sebelumnya kita telah menginput penawaran pesanan. Jadi kita pilih ambil, kemudian klik penawaran. Kita cari ke kaca pembesar ini, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini ya. Kita klik semuanya ya berarti. Kemudian terdapat uang muka sebesar 5 juta, termasuk pajak. Kita pilih di sini. Tidak ada keterangan biaya angkut ya. Kemudian, karena dia ada uang muka, kita bisa pilih proses. Klik uang muka. Nah, tanggalnya adalah 7 Januari 2019. Uang mukanya tadi sebesar 5 juta.
Ada nomor PO-nya, ada ya 0074. Kita isi di sini 0074. Atas uang muka ini dikenakan pajak dan totalnya sudah termasuk pajak. Oke, jika sudah sesuai, maka bisa klik simpan. Tutup sheet yang sudah tidak digunakan. Next ke transaksi berikutnya. Tanggal 8 Januari 2019. Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2019. Jadi atas pesanan yang dilakukan pada 7 Januari, akhirnya perusahaan kita mengirimkan barangnya kepada CV Berkah Abadi. Yaitu, untuk menginputnya kita bisa memilih menu penjualan, kemudian pengiriman barang. Pengiriman pesanan ke CV Berkah Abadi. Tertanggal 8 Januari 2019. Pengirimannya menggunakan apa? Menggunakan jasa kurir. Kita pilih di sini jasa kurir. Kemudian kita bisa klik ambil karena sebelumnya kita sudah menginput pesanannya. Kita cari, lanjut. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita ubah dulu gudangnya dengan mengklik tanda pensil ini, kemudian klik ubah gudang. Dari gudang depan. Maka secara otomatis seluruh barang ini dikeluarkan dari gudang depan. Jika sudah sesuai, tanggalnya dan lain sebagainya, bisa klik simpan. Next ke transaksi berikutnya, tanggal 9 Januari 2019. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari 2019. Setelah dikirim, kemudian fakturnya baru keluar gitu ya ke CV Berkah Abadi. Kita pilih menu penjualan, faktur penjualan. Tanggal 9 Januari dengan pelanggan Berkah Abadi. 9 Januari 2019. Kita sebelumnya sudah melakukan pengiriman, maka kita klik ambil, kita pilih menu pengiriman. Klik kaca pembesarnya, kemudian pilih. Klik lanjut. Tidak ada biaya lain-lain, maka kita bisa langsung klik simpan. Tutup sheet yang tidak digunakan. Next ke transaksi berikutnya, tanggal 10 Januari 2019. Penjualan secara tunai kepada pelanggan umum. Maka kita bisa pilih menu penjualan, faktur penjualan. Penjualan, faktur penjualan. Pelanggan umum. Tertanggal 10 Januari 2019. Sebelumnya belum ada PO ya atau penawaran penjualan, maka kita bisa langsung saja pilih barang di kolom yang tersedia, yaitu sandal gladiator. Sebanyak 15 seharga 450.000. 450.000 dikeluarkan dari gudang depan. Kita klik, kita pilih depan. Kemudian klik lanjut. Terdapat biaya angkut sebesar Rp100.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Jadi karena adanya biaya angkut, maka kita bisa pilih ke lambang rupiah ini ya di sebelah kiri. Kemudian kita pilih akun. Diketahui bahwa ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Maka kita bisa pilih akun pendapatan lain-lain.
sebagai penambah biaya angkut sebesar 100.000. Klik lanjut. Jika sudah tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, gudangnya sudah sesuai, terdapat biaya angkut 100.000. Kemudian karena ini dilakukan secara tunai, maka kita langsung bisa memproses penjualannya. Yaitu kita klik proses, kemudian kita pilih pembayaran. Pembayarannya dilakukan dengan Bank Mandiri, transfer ya. Bank Mandiri, metode bayarnya transfer, kemudian kita bisa klik refresh. Jangan lupa ganti tanggalnya 10 Januari 2019. Jika sudah, klik simpan. Tutup sheet yang tidak digunakan. Next ke transaksi berikutnya tanggal 11 Januari 2019. Perusahaan menerima penjualan dari CV Utama Jaya. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 12 Januari 2019. Jadi pada transaksi ini, CV Utama Jaya melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barangnya akan dikirimkan. Maka untuk itu kita harus mengaktifkan feature faktur di muka mendahului pengiriman. Untuk mengaktifkannya, kita ikuti notes-nya, yaitu pilih menu pengaturan, preferensi, kemudian feature, dan penjualan. Pengaturan, preferensi, feature, dan pilih penjualan. Kita klik ini ya, faktur di muka, mendahului pengiriman. Maka nanti pada saat di sheet penjualan akan muncul. Klik simpan. Nah, kemudian baru kita bisa memproses penjualan CV Utama Jaya ini dengan mengklik penjualan, faktur penjualan. Penjualan, faktur penjualan. CV Utama Jaya tanggal 11 Januari. Utama Jaya 11 Januari 2019. Karena sebelumnya tidak ada pemesanan apa-apa, jadi kita bisa langsung memilihkan saja produknya pada kolom yang tersedia, yaitu sandal flip-flop. Sandal flip-flop. Kuantitinya sebanyak 10, seharga 370.000. Ini dikeluarkan dari gudang mana ini ya? Dari gudang depan. Kita ubah gudangnya ke gudang depan. Kemudian yang kedua ada sandal gunung. Sebanyak 10 dengan harga 370.000 dari gudang depan. Klik lanjut. Nah, karena pembayarannya mendahului pengiriman, maka kita bisa mengklik feature ini. Karena tadi kita sudah mengaktifkannya. Kemudian bisa klik simpan. Karena ini langsung dibayarkan melalui Bank Mandiri, maka kita bisa ke menu penjualan, penerimaan, penjualan. Seharusnya tadi bisa langsung diproses ya. Diterima dari Utama Jaya. Melalui Bank Mandiri, dengan metode transfer, tanggalnya jangan lupa diubah, 11 Januari 2019. Kita klik ambil. Atas nomor tanggal 11 Januari ya. Ini berarti. Kita klik lanjut. Nah, kita refresh. Kemudian bisa klik simpan.
Lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 12 Januari 2019. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari 2019. Nah, jadi atas barang yang dijual pada tanggal sebelumnya, kita melakukan pengiriman pada tanggal 12 Januari. Kita dapat menginput menu ini pada menu penjualan, kemudian pengiriman barang. Pengiriman pesanan ya. 11 Januari itu adalah CV Utama Jaya. Kirim ke Utama Jaya tertanggal 12 Januari 2019. Menggunakan jasa kurir. Kemudian karena sebelumnya itu kita telah menginput pesanannya, maka kita tinggal klik menu ambil, kemudian pilih pesanan. Klik kaca pembesar ini. CV Utama Jaya kan? Faktur di muka. Oh ya, karena tadi penjualannya telah dibayarkan sebelum fakturnya turun, maka kita bisa pilih faktur di muka, kemudian kita klik kaca pembesar ini. Nah, maka akan muncul, kita pilih lanjut. Barangnya dikeluarkan dari gudang depan, kita ubah terlebih dahulu. Ubah. Karena tidak ada biaya lain-lain, maka kita bisa langsung klik simpan. Tutup sheet yang tidak digunakan, kemudian next ke transaksi berikutnya tanggal 13 Januari 2019. Perusahaan menerima retur dari CV Berkah Abadi atas faktur tanggal 9 Januari 2019. Untuk mencatat menu retur, kita dapat memilih menu penjualan, retur penjualan. Retur penjualan. Barang yang diretur adalah barang yang dijual kepada CV Berkah Abadi, maka kita pilih Berkah Abadi. Tanggal 13 Januari 2019. Ya, sesuaikan tanggalnya, kemudian klik ambil. Yang diretur adalah sepatu slip-on. Nah, kita pilihnya sepatu slip-on saja. Kita klik lanjut. Yang diretur barangnya adalah sebanyak 1 unit. Kemudian klik lanjut. Jika sudah sesuai, maka dapat klik simpan. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 14 Januari 2019. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya atas invoice nomor 9786. Jadi, ini adalah penerimaan piutang. Dapat kita catat di menu penjualan, kemudian pilih penerimaan penjualan. Kita pilih ya, penjualan, penerimaan penjualan. CV Utama Jaya. Bank Mandiri dengan metode giro dengan nomor giro CG 898990. CG 898990. Tanggal bayarnya adalah 14 Januari 2019 dengan tanggal jatuh tempo ceknya adalah tanggal cairnya adalah 30 Januari. Kemudian bisa klik ambil. Lanjut, dan kita bisa mengklik tombol refresh. Setelah itu, kita bisa klik simpan. Tutup sheet yang tidak digunakan, lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 15 Januari 2019. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan memperkerjakan salesman, yaitu Bapak Andi. Jadi,
Bapak Andi ini akan mendapatkan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan antara 300.000 sampai dengan 1 juta. Nah, untuk menambahkan salesman ini, kita bisa pilih ke menu perusahaan, kemudian karyawan. Dengan nama Bapak Andi. Sebagai salesman. Kemudian bisa klik simpan. Nah, sudah tersimpan salesman Bapak Andi. Kemudian untuk buat komisi penjualannya, kita bisa ke menu penjualan, komisi penjualan. Kuantitas penjual antara 300.000 sampai dengan 1 juta. Kemudian bisa kita klik simpan. Transaksi berikutnya transaksi tanggal 16 Januari 2019. Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Utama Jaya dengan detail sebagai berikut. Kemudian barang dikeluarkan dari gudang depan. Atas penjualan ini mendapatkan diskon 2%. Penerimaan penjualan ditransfer melalui transfer Bank Mandiri, langsung dibayar ya berarti. Untuk itu kita dapat mencatatnya menggunakan menu penjualan, faktur penjualan. Penjualan, faktur penjualan, CV Utama Jaya. Tertanggal 16 Januari 2019. Karena sebelumnya belum ada pemesanan apapun, maka kita langsung bisa memilihkan barang-barangnya melalui kolom yang tersedia. Yang pertama adalah sandal gladiator. Sebanyak berapa unit? Yang dibeli adalah 10, yang dijual. Harganya tidak tertera ya. Kita bisa mengikuti harga pada penjualan sebelumnya, yaitu 450.000. Lanjut. Barang yang kedua adalah flip-flop. Harganya 370.000. Sandal flip-flop sebanyak 10 seharga 370.000. Kemudian yang ketiga adalah sandal gunung sebanyak 10 seharga 370.000. Sama ya harganya. Sandal gunung 10 seharga 370.000. Dikeluarkan dari gudang mana? Dari gudang depan. Kita ubah gudang depan. Kita bisa mengisikan penjualnya Bapak Andi karena yang menjual ini adalah salesman Bapak Andi ya. Jadi kita bisa pilih satu-satu pada barang yang terjual Bapak Andi. Klik lanjut. Kemudian ada diskon faktur sebesar 2%. Kita klik persentase pada kolom diskon, kita isi 2. Lanjut. Nah, ini langsung dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri ya. Maka kita bisa langsung memprosesnya saja. Kita pilih pembayaran.
melalui transfer Bank Mandiri tertanggal 16 Januari 2019. Kita refresh supaya otomatis terisi, kemudian klik simpan. Sekian penjelasan dari fitur penjualan. Selanjutnya, kita akan masuk ke fitur persediaan, aset tetap, kas bank, dan jurnal umum. Pada tanggal 16 Januari 2019, perusahaan memberikan produk secara gratis ke beberapa pelanggan setianya. Produk yang diberikan adalah sepatu slip-on sebanyak 15 piece yang dikeluarkan dari gudang depan. Penyesuaian persediaan dimasukkan ke dalam akun beban pemasaran. Untuk itu, kita perlu membuat akun baru, yaitu beban pemasaran, sesuai dengan informasi yang sudah tertera. Selanjutnya, buku besar, akun perkiraan. Tipe akunnya adalah beban. Kode perkiraannya adalah 6104 dengan nama beban pemasaran. Setelah itu simpan. Kemudian ke pengaturan, preferensi, akun perkiraan, persediaan. Dalam akun penyesuaian, masukkan beban pemasaran. Setelah itu simpan. Lalu ke persediaan, penyesuaian persediaan. Masukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 16 Januari 2019. Barangnya yaitu sepatu slip-on. Karena perusahaan akan memberikan produk gratis, maka tipe penyesuaiannya adalah pengurangan dengan kuantitas sebanyak 15 piece dan gudangnya gudang depan. Lanjut, klik info lainnya. Di akun penyesuaian, masukkan beban pemasaran. Setelah itu simpan. Pada tanggal 17 Januari 2019, perusahaan mengadakan paket promo dengan nama paket lokal 1 yang berisi satu pasang sandal gladiator dan satu pasang sepatu sport dengan harga 700.000 per paket. Untuk itu, kita perlu klik persediaan, barang dan jasa. Kategori barangnya adalah umum. Kode barangnya adalah I0007 dengan nama barang paket lokal 1. Jenis barangnya adalah grup dengan satuan paket. Beralih ke sheet penjualan dan pembelian. Uncek harga jual satuan. Masukkan harga, yaitu 700.000. Masukkan juga pajak. Lalu beralih ke rincian grup. Masukkan sandal gladiator. Dan sepatu sport. Jika sudah, simpan. Selanjutnya, pada tanggal 18 Januari 2019, pelanggan umum tertarik untuk membeli paket lokal 1 sebanyak 5 paket secara tunai dengan pembayaran melalui kas IDR. Barang dikeluarkan dari gudang belakang. Langkah yang harus dilakukan yaitu penjualan, faktur penjualan, masukkan pelanggan umum, tanggal transaksinya itu 18 Januari 2019, barangnya itu paket lokal 1, dengan kuantitas sebanyak 5 paket. Lanjut, lalu ubah gudang
menjadi gudang belakang. Klik info lainnya. Kita anggap barang diterima langsung oleh si pelanggan umum, maka tanggal pengirimannya adalah 18 Januari 2019. Setelah itu, klik proses lalu ke pembayaran. Pembayaran melalui kas IDR. Metode pembayaran yaitu tunai dan tanggal bayarnya 18 Januari 2019. Hitung nilai pembayaran. Setelah itu simpan. Pada tanggal 19 Januari 2019, perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan untuk memodifikasi warna sepatu slip-on sebanyak 10 piece. Dalam modifikasi, ada biaya modifikasi sebesar 250.000 dan dialokasikan sebagai akun beban operasional lainnya. Langkah yang harus dilakukan pertama yaitu persediaan, pekerjaan pesanan, tanggal transaksi yaitu 19 Januari 2019. Barangnya adalah sepatu slip-on dengan kuantitas sebanyak 10 piece dan gudangnya gudang depan. Lanjut. Selanjutnya, klik biaya lainnya. Masukkan akun beban operasional lainnya. Nama biaya diganti menjadi biaya modifikasi dengan jumlah sebesar 250.000. Lanjut, klik info lainnya. Di akun pekerjaan masukkan persediaan dalam proses. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya, kita akan membuat produk baru yaitu sepatu pesanan. Persediaan, barang dan jasa. Kategori barangnya adalah sepatu dengan kode barang I0008. Nama barangnya adalah sepatu pesanan. Jenis barang persediaan dan satuannya adalah piece. Beralih ke penjualan pembelian, masukkan harga jual yaitu sebesar 950.000. Lalu masukkan juga pajak. Setelah itu bisa kita simpan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2019, perusahaan telah menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pada tanggal 19 Januari. Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihan kepada PT Surya Kencana. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa kurir. Langkah yang harus dilakukan adalah klik persediaan, lalu klik penyelesaian pesanan. Tanggalnya yaitu 20 Januari 2019. Nomor pekerjaan adalah ini. Tipe penyelesaian barang. Barangnya adalah sepatu pesanan dengan kuantitas sebanyak 10 dan gudangnya adalah gudang depan. Lanjut. Setelah itu, simpan. Selanjutnya, beralih ke modul penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya yaitu PT Surya Kencana. Tanggal transaksi yaitu 20 Januari 2019. Masukkan barang sepatu pesanan. Kuantitasnya 10. Gudangnya gudang depan. Lanjut. Lalu klik info lainnya. Anggap tanggal pengirimannya yaitu 20 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa kurir. Jika sudah, maka simpan. Pada tanggal 20 Januari 2019, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan dengan barangnya yaitu sepatu sport dan sandal gunung.
klik persediaan, lalu pemindahan barang. Prosesnya adalah kirim barang dari gudang belakang ke gudang depan. Tanggalnya yaitu 20 Januari 2019. Barangnya yang pertama yaitu sepatu sport sebanyak 5 piece, lalu sandal gunung sebanyak 5 piece juga. Selanjutnya simpan. Selanjutnya adalah penerimaan barang. Masih pada sheet yang sama, tetapi proses diganti dengan terima barang. Dengan tanggal 20 Januari 2019, lalu klik ambil pemindahan barang. Setelah itu lanjut, lalu klik simpan. Pada tanggal 23 Januari 2019, perusahaan menemukan sebanyak 1 slip-on yang cacat akibat kelalaian petugas gudang. Penyesuaian persediaan atas kerugian barang dianggap ke dalam akun beban barang rusak. Kita buat terlebih dahulu akun beban barang rusak. Klik buku besar, lalu akun perkiraan. Tipe akunnya adalah beban dengan kode perkiraan 6105 dan nama akun beban barang rusak. Setelah itu ke pengaturan, preferensi, akun perkiraan, persediaan, di akun penyesuaian masukkan beban barang rusak. Setelah itu simpan. Lalu klik persediaan, penyesuaian persediaan. Tanggalnya yaitu 23 Januari 2019. Barangnya adalah sepatu slip-on. Karena perusahaan akan mengeluarkan barang dari gudang, maka tipe penyesuaiannya adalah pengurangan dengan kuantitas sebanyak 1 piece. Lanjut. Klik info lainnya. Di akun penyesuaian masukkan beban barang rusak. Setelah itu bisa klik simpan. Pada tanggal 25 Januari 2019, perusahaan membeli aset yaitu aset Changhong dengan informasi sebagai berikut. Pembelian dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri senilai 8.400.000. Klik pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya adalah pemasok umum dengan tanggal 25 Januari 2019. Nomor fakturnya adalah AT001. Klik pembelian aset. Jika muncul seperti ini, klik ya. Nama asetnya adalah aset Changhong dengan kuantitasnya 1 seharga 8.400.000. Karena ini merupakan aset tetap, maka tidak dikenakan pajak. Setelah itu, klik lanjut. Selanjutnya, klik proses, lalu pembayaran. Pembayaran melalui Bank Mandiri. Metode bayarnya adalah transfer. Tanggal bayarnya yaitu 25 Januari 2019. Hitung nilai pembayaran, lalu simpan. Selanjutnya, aset Changhong akan dimasukkan ke dalam aset tetap milik perusahaan. Caranya yaitu klik aset tetap, klik aset Changhong. Metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Dengan akun asetnya adalah peralatan. Akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Dan beban penyusutannya adalah beban penyusutan peralatan.
Umur asetnya adalah 5 tahun. Klik info lainnya. Kategori asetnya adalah peralatan. Checklist pajak. Dan kategori pajaknya yaitu yang garis lurus golongan 1. Setelah itu klik simpan. Maka aset Changhong sudah menjadi milik perusahaan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Januari 2019, perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga 4.250.000. Pembayaran diterima melalui Bank Mandiri. Untuk selisih nilai jual akan dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Pertama-tama kita harus membuat akun rugi laba penghentian aset tetap. Klik buku besar, lalu akun perkiraan. Tipe akun adalah beban lainnya. Kode perkiraan 7300 dengan nama rugi laba penghentian aset tetap. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya klik aset tetap, lalu disposisi aset tetap. Asetnya yaitu komputer dengan tanggal 27 Januari 2019. Kuantitasnya 1. Akun perkiraannya yaitu rugi laba penghentian aset tetap. Aset dijual iya. Harganya sebesar 4.250.000. Akunnya yaitu Mandiri. Selanjutnya klik simpan. Pada tanggal 31 Januari 2019, pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain diterima pada Bank Mandiri senilai 150.000. Langkah selanjutnya, klik kas dan bank, lalu penerimaan. Banknya itu Bank Mandiri. Tanggalnya itu tanggal 31 Januari 2019. Akunnya pendapatan lain-lain. Senilai 150.000. Lanjut, klik info lainnya. Masukkan catatan bunga bank Januari 2019. Setelah itu simpan. Transaksi tanggal 31 Januari selanjutnya yaitu pembayaran biaya listrik, air, dan telepon dengan menggunakan Bank Mandiri senilai 1.750.000 ke menu Cash and Bank. Lalu pembayaran. Banknya itu Bank Mandiri. Tanggalnya 31 Januari 2019. Akunnya yaitu beban listrik. Senilai 1.750.000. Lanjut, klik info lainnya, lalu isi catatan dengan beban listrik, air, dan telepon Januari 2019. Setelah itu klik simpan. Transaksi selanjutnya, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2019. Sebelum ke buku besar, kita harus mengetahui terlebih dahulu besaran PPN masukan dan PPN keluaran. Caranya, daftar laporan, lalu pajak, dan pilih rekonsiliasi PPN lebih kurang bayar.
dari 1 Januari 2019 sampai 31 Januari 2019. Tampilkan. Di sini bisa terlihat total dari PPN keluarannya 5.198.000, PPN masukannya 1.600.000, dan PPN kurang bayarnya 3.598.000. Selanjutnya ke buku besar Jurnal Umum. Tanggalnya yaitu 31 Januari 2019. Akunnya yang pertama PPN keluaran. PPN keluaran yaitu sebesar 5.198.000. Lanjut. Yang kedua PPN masukan. PPN masukan sebesar 1.600.000. Yang terakhir PPN kurang bayar sebesar 3.598.000. Setelah itu klik simpan. Transaksi selanjutnya pencatatan atas biaya asuransi bayar di muka untuk 1 tahun yang dibayar pada akhir periode Desember 2018. Masih di buku besar dan jurnal umum. Tanggalnya yaitu 31 Januari 2019. Akunnya beban asuransi sebesar 4 juta. Lanjut. Yang kedua, asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta. Klik info lainnya. Di keterangan tulis pencatatan biaya asuransi dibayar di muka Januari 2019. Setelah itu klik simpan. Transaksi terakhir yaitu melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2019. Klik perusahaan, proses akhir bulan, pilih bulan yaitu bulan Januari tahun 2019 dan nilai kurs sebesar Rp10.050. Setelah itu klik simpan. Selesai sudah fitur persediaan aset tetap, kas bank, dan jurnal umum.